Okay, good morning, my students. How are you today? Fine. Okay, thank you. Okay, now, Mrs. Linja won't explain to you the lesson today about question text. Ya, kalian belum pernah mendengar kata ini. Ini ada di buku paket ya bahasa Inggris. Nah, sekarang mau dijelaskan dulu apa itu question text ya. Question text ya adalah suatu pertanyaan di akhir kalimat yang fungsinya untuk meyakinkan suatu informasi. Ya, untuk meyakinkan suatu informasi kepada seseorang. Nah, itu yang disebut dengan question text. Next. Di sini ada beberapa hal yang anak-anak harus memahaminya. Ya. Yang pertama, jika pernyataan yang diungkapkan dalam bentuk kalimat positif, ingat ya, jika pernyataannya dalam bentuk kalimat positif, maka question text-nya harus negatif. Bahkan sebaliknya, jika pernyataannya dalam bentuk negatif, maka question text-nya harus positif. Dalam question text, kita perlu memperhatikan auxiliary atau yang disebut dengan kata bantu. Kata bantu itu apa saja? Nah, di sini ya ada beberapa jenis auxiliary. Ya, ada 4. Tetapi yang kami Linca jelaskan ini hanya satu saja ya. Mungkin nanti selebihnya saat anak-anak SMP akan lebih dipelajari lagi tentang auxiliary. Nah, di sini yang akan Miss Linca jelaskan kata bantu yaitu to be. Ya, to be. Ini sudah sering, tetapi dalam question text to be itu tidak hanya 3. Ya, di sini ada, perhatikan yang pertama to be is. Oke. Yang kedua am, and yang ketiga are. Yang keempat itu adalah was, and yang kelima adalah were. Perhatikan kembali, ingat to be. Mrs. Linja pernah sering sekali menjelaskan to be itu ada 3, tapi dalam question text ya, dalam question text yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu perhatikan adalah is, number 2 am, 3 are, number 4 was, and number 5 were. Nah, dari kelima to be ini nanti akan ada beberapa contoh yang anak-anak semoga bisa memahaminya. Yang tadi ini berkaitan dengan yang di atas ya. Jika pernyataan itu dalam bentuk kalimat positif, maka question text-nya negatif. Bahkan sebaliknya, jika pernyataannya dalam bentuk negatif, maka question text-nya harus positif. Oke, next. Akan kita pelajari beberapa contoh dari kelima to be tadi ya, example of question text. Next, number 1 is. Ya, tadi kita membahas ada 5 to be. Yang pertama adalah is. Sini ada contohnya. Wulan is beautiful. Isn't she? Nah, tadi kan Miss Linca jelaskan, jika pernyataannya positif, ya, jika pernyataannya positif, perhatikan, jika pernyataannya positif, kita akan menemukan jawabannya itu adalah question text-nya adalah negatif. Perhatikan di sini, Wulan is beautiful. Nah, lihat Wulan di sini, ini kata gantinya biasa
dalam bahasa Inggris apa? Kata gantinya adalah she. Nah, di sini setelah Wulan kita temukan to be-nya, kata bantunya, yaitu adalah is. Nah, Wulan is beautiful. Question text-nya apa? Nah, dari kalimat positif, question text-nya negatif. Tadi kan pernyataannya seperti itu kan? Nah, dari hasil Wulan ini kita temukan isn't she? Nah, ya. Kenapa jadi isn't she? Dari mana? Isn't she ini berasal dari kata is not. Is ini adalah si Wulannya. Is to be-nya, ya. Kata ganti Wulan ini she, to be-nya is. Nah, kita mau question text-nya menjadi negatif. Isn't she? Isn't she ini, ya, anak-anak ya, ini berasal dari kata apa? Is not, ya, is not atau isn't. Nah, si ini, si dari mana berasal kata si ini? Dari kata si Wulan, kata ganti kepunyaan. Wulan is beautiful, isn't she? Nah, seperti itu ya. Ini untuk kata to be is. Next, am. I am not a nurse. I am not. Perhatikan kalimat yang sini. I am not a nurse. Ya. Nah, ini kita temukan apa? Negatif atau positif? Negatif. Karena kita temukan sini kata not. Ya. I'm not a nurse. Kalau pernyataannya negatif, berarti question text-nya adalah positif, ya. Nah, ini kita kembalikan. To be-nya adalah am, subjeknya I. Berarti am I? Oke, anak-anak paham? Oke, next. Number 3, ya, are. To be are. You are a police. You are a police. Ini kalimat positif. Lalu question text-nya apa? Aren't you? Dari positif negatif. Tadi yang am negatif ke positif, ya. Kenapa ini bisa jadi aren't you? Ya, lihat kembali di sini. Are tambah not. You-nya dari sini. Dari kata ini awalnya you, ya. You are a police. Aren't you? Nah, sini ya. Kita temukan aren't you? Oke, ya. Oke, next. Was. Ya, was. Mr. Stephen was a counselor. Negatif atau positif ini? Positif, ya. Mr. Stephen was a counselor. Dari positif, berarti question text-nya adalah negatif. Nah, ini dia. Wasn't he? Wasn't he? Kenapa ini was? Karena tadi apa? To be-nya di sini adalah kita melihat was, ya. Was. Kemudian kita tambahkan not. Was not atau yang disebut dalam istilah bahasa Inggris short form-nya adalah wasn't. He-nya dari mana? He-nya dari kata Mr. Stephen. Kata ganti kepunyaan Mr. Stephen ini adalah laki-laki. Kita rubah menjadi he. Positif. Pernyataannya question text-nya adalah negatif. Oke. The last, next, were, ya. Ini yang terakhir adalah were. Lihat pernyataannya. They were not a student. A student. Ya. Kita temukan kalimatnya apa ini? They were
not a student. Ini adalah kalimat negatif. Kenapa bisa negatif? Karena sudah jelas sekali di sini ada kata not yang menjelaskan negatif. Pernyataan negatif berarti question text-nya adalah positif. Perhatikan, question text-nya were they. Nah, ya kita kembalikan lagi, were-nya dari mana? Were-nya dari sini, to be-nya. Oke, anak-anak, were-nya dari sini. Kemudian D-nya ini apa? Subjek. Karena awalnya di sini adalah kita menemukan subjeknya adalah they. Oke? Paham? Ingat, kalau pernyataan positif, question text-nya negatif. Bahkan sebaliknya. Kalau pernyataannya negatif, question text-nya positif. Oke, my student. Semoga kalian mengerti ya penjelasan tentang question text. Nah, di sini Miss kasih catatan, diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik catatan ini ya. Yang pertama PR paket halaman 58 complete and read. Kerjakan di buku PR, tulis soal. Kirim hari Selasa 19 Mei ya, ditunggu sampai jam 8. Kemudian yang nomor 2, tanggal 20 Mei kita ulangan keempat, ulangan bahasa Inggris. Ya, tanggal 20 Mei. Kenapa hari Selasa dikasih pelajaran bahasa Inggris? Karena Miss Linca mengejar waktu supaya hari Rabunya anak-anak bisa ulangan ya. Pelajari tanggal 20 kita ulangan ya, materinya paket lesson 10 PS PR and video pembelajaran. Video pembelajarannya ini tentang question text. Ulangan dimulai jam berapa? 7:30 sampai jam 9 ya anak-anak. Hari Selasa memang tidak ada pelajaran Miss Linca. Berhubung kalian mungkin hari Selasa biasanya tidak ada tugas dari guru lain, makanya Miss Linca masukkan pelajaran bahasa Inggris ya, dan jangan lupa Rabu kita ulangan. Oke, thank you my students for thank you for attention to me, and Mrs. Linca say to you bye bye. Good afternoon.